Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 PDB 04 izin untuk mempresentasikan laporan akhir usaha kami yaitu produk Mix and Chicks. Sebelumnya izinin kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahitna Kaldenia Zaidayat dengan NIM 113251201 dari program studi psikologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Farasi dari Ekonomi Islam. NIM saya 144251106. Perkenalkan, nama saya Rania Veda Damayanti dengan NIM 174251087 dari program studi Ilmu Politik. Nama saya Aleta Tanajana Widya Ningtyas dengan NIM 113251204 dari Fakultas dan Prodi Psikologi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Nizar dari Prodi Ekonomi Islam NIM 144251107. Perkenalkan, nama saya Ines Nafisa Laksono dari Prodi Pengobatan Tradisional dengan NIM 4112511019. Saya Syakira Jana Agustin dengan NIM 174251088 dari program studi Ilmu Politik. Nah, jadi untuk produk kami itu adalah Mix and Chicks, yaitu snack yang bisa dicampur baurkan. Nah, untuk tagline kami yaitu Mix Syrup, jadi Mix and Chicks, Mix Syrup. Nah, untuk latar belakang kami yaitu industri makanan ringan Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya gaya hidup praktis masyarakat. Camilan kami tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari terutama bagi kalangan muda. Namun, sebagian besar produk di pasaran masih didominasi oleh varian berbasis kentang, tepung atau jagung dengan cita rasa standar seperti keju, barbecue, dan juga balado. Melihat tren konsumen yang mulai mencari camilan unik sekaligus bergizi, muncul gagasan Mix and Chicks, yaitu keripik kentang yang dipadukan dengan sayuran, daging, serta berbagai saus. Produk ini diharapkan mampu menawarkan sensasi rasa baru sekaligus menambah nilai gizi. Nah, untuk tujuan dari bisnis kami sendiri yaitu membuat produk camilan yang fleksibel dan bisa dipilih oleh konsumen sendiri dari topping dan rasa sausnya. Produk kami juga bertujuan untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan nutrisi yang seimbang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BMC, yaitu Business Model Canvas, di mana BMC sendiri itu menjadi elemen yang sangat penting pada usaha kami Mix and Chicks, di mana karena mampu merangkum 10 aspek utama yang dimana mendukung bisnis kami secara jelas dan struktur, yaitu ada key partner, key activities, key research, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, cost structure, and revenue stream, dimana serta logika bisnis secara keseluruhan. Melalui BMC, kami dapat memahami siapa saja mitra strategis yang mendukung operasional, aktivitas inti yang harus dijalankan, serta sumber daya yang wajib dipenuhi agar produk itu dapat tersampaikan dengan kualitas terbaik. Selain itu, BMC membantu kami untuk menjelaskan proporsi nilai Mix and Chicks dari usaha kami, yakni camilan custom topping yang segar, unik, dan sehat, serta bagaimana kami membangun hubungan dengan pelanggan, menentukan segmen pasar mahasiswa, memilih kanal distribusi efektif, dan mengatur struktur biaya agar tetap efisien. Dengan demikian, BMC tidak hanya menjadi peta visual bisnis, tapi juga alat penting yang memastikan setiap komponen usaha Mix and Chicks itu dapat berjalan harmonis, saling terhubung, dan berkontribusi langsung pada keberlanjutan serta keuntungan usaha. Baik, berikut kami tampilkan BMC dari usaha kami. Untuk logo branding kami seperti ini. Selanjutnya, tagline kami Mix It Up menggambarkan semangat kreativitas dan keberagaman dalam produk snack yang ditawarkan. Tagline ini mempresentasikan kombinasi rasa, tekstur, dan varian cemilan yang unik sehingga konsumen tidak hanya menikmati makanan, tetapi juga pengalaman baru dalam setiap gigitan. Selain itu, Mix juga melambangkan keterbukaan untuk berinovasi dan menyatukan selera berbagai generasi muda. Sementara It Up menekankan dorongan untuk selalu naik level, lebih berani, lebih kreatif, dan lebih menyenangkan. Dengan begitu, Mix It Up bukan sekedar slogan, melainkan identitas usaha yang menekankan inovasi, kebersamaan, dan gaya hidup dinamis. Berikutnya untuk brand identifi kami ada warna utama brand, yaitu ada merah cerah, kuning cerah, dan putih bersih. Untuk yang merah cerah, energi semangat, menarik perhatian, dan meningkatkan nafsu makan.
untuk yang warna kuning cerah sendiri, keceriaan, optimisme, kebahagiaan, dan asosiasi ayam atau kentang goreng. Yang putih bersih, kesederhanaan, kebersihan, dan modernitas. Untuk channel distribusi, channel yang kami gunakan yaitu online dan offline. Mix and Chick sendiri menggunakan kombinasi saluran pemasaran dan distribusi, yaitu online atau digital, yaitu Instagram, TikTok, WhatsApp. Dan offline atau fisik, yaitu distribusi langsung, penjualan dan pengiriman produk kepada target utama di Erlangga. Event atau situasional, penjualan di luar kampus jika situasi dan kondisi memungkinkan. Alasan pemilihan saluran pemasaran Mix and Chick didasarkan pada target pasar utama, yaitu mahasiswa berusia 18 sampai 25 tahun. Secara digital, Instagram dan TikTok dipilih karena merupakan platform utama target pasar yang terbukti efektif untuk meningkatkan ketertarikan pada produk dan memperluas jangkauan konsumen. Sementara itu, WhatsApp digunakan sebagai media esensial untuk komunikasi yang langsung dan cepat, juga responsif, dan memberikan bantuan produk kepada pelanggan. Secara offline, distribusi secara primer difokuskan pada Universitas Erlangga karena lokasi tersebut merupakan target utama dan segmen pasar yang paling sesuai, yang mencari cemilan praktis dan harga terjangkau. Selanjutnya yaitu pada strategi pemasaran yang kami gunakan dengan metode promosi pada program kunci kami, yaitu program loyalitas beli 1 gratis 1 untuk menarik pelanggan. Yang kedua dengan strategi pendukung kami, yaitu mendorong konten user generated content dengan imbalan hadiah berupa promo. Melalui kepercayaan kami, yaitu dengan optimasi visual konten dan pembagian testimoni pelanggan di media sosial. Selanjutnya media digital yang kami gunakan yaitu Instagram dan juga TikTok melalui video singkat yang menarik dan juga review dari konsumen. Selanjutnya komunikasi langsung kepada pelanggan melalui WhatsApp dengan tujuan kami sebagai customer service yang cepat, responsif, dan baik. Selanjutnya strategi pasar yang kami gunakan yaitu dengan target utama yaitu mahasiswa usia 18 sampai 25 tahun di Surabaya yang mencari cemilan praktis dan unik. Dengan posisi produk berupa cemilan inovatif ready to mix dengan konsep yang lezat dan kustomisasi topping, yaitu dengan ayam, suwir, dan sayuran serta saus yang spesial. Kemudian distribusi efisien dengan fokus kami yaitu sistem pre-order dan penjualan di lokasi target utama mahasiswa atau mahasiswi Universitas Airlangga dengan fleksibilitas mengikuti situasi untuk penjualan di luar kampus jika memungkinkan. Oke, untuk evaluasi produk dan strategi kita, yaitu untuk evaluasi produk kita melakukan evaluasi pada saat pertengahan, yakni kita membuat sebuah fitur opsi. Jadi sausnya itu bisa dipisah gitu, jadi pakai wadah kecil gitu. Jadi biar bisa produk kita bisa dimakan sama pelanggan dalam keadaan prima. Untuk harga kita mematok di harga normal yaitu 18.000. Lalu untuk strategi kami, yakni kami membuat promosi di media sosial, yaitu berupa konten Instagram. Ada konten poster dan video. Kami juga setiap minggu melakukan pre-order dan melakukan penjualan di lapangan. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang data penjualan dan profitabilitas dari usaha kami yaitu Mix and Chick, di mana kami melakukan penjualan pada 2 bulan, yaitu tepatnya pada Oktober dan November tahun 2025, di mana pada bulan Oktober sendiri kami melakukan 4 kali tahap penjualan dan pada bulan November juga kami melakukan sekitar 4 kali tahap penjualan, di mana pada tahap pertama tepatnya pada bulan Oktober kami berhasil menjual sekitar 12 produk, di mana untuk membuat atau menjual 12 produk kami memerlukan pengeluaran sekitar 175.000 dan dengan pendapatannya sekitar 216.000, maka keuntungannya kami peroleh sekitar 41.000. Kemudian pada tahap kedua kami berhasil menaikkan jumlah penjualan produk kami yaitu sekitar 15 produk, di mana untuk membuat 15 produk kami membutuhkan pengeluaran sekitar 205.000. Kemudian untuk pendapatannya sendiri kami berhasil memperoleh sekitar 270.000, maka keuntungannya kami peroleh sekitar 65.000. Kemudian pada tahap ketiga penjualan menurun, hanya mampu menjual sekitar 5 produk,
di mana membutuhkan pengeluaran sekitar 80.000, pendapatannya sekitar 90.000, maka keuntungannya kami peroleh hanya sekitar 10.000. Kemudian pada tahap keempat, kami berhasil menjual 14 produk, dan untuk menjual 14 produk kami membutuhkan pengeluaran sekitar 132.000 dan pendapatan sekitar 252.000. Maka keuntungannya kami peroleh sekitar 120.000. Maka ringkasan dari bulan Oktober sendiri, untuk pengeluarannya sendiri kami memiliki total sekitar 592.000 dan total pendapatnya sekitar 828.000. Maka total keuntungan untuk bulan Oktober sendiri sekitar 236.000. Dan untuk capaian BEP-nya sendiri, kami berhasil menjual sekitar 46 produk terjual dan lulus BEP dengan persentase lebih dari 131%. Kemudian untuk bulan November pada tahap pertamanya kami mampu menjual hanya sekitar 2 produk, di mana untuk menjual 2 produk tersebut kami harus mengeluarkan sekitar 33.000 dan total pendapatannya hanya sekitar 36.000. Maka untuk keuntungan ini kami hanya mendapatkan sekitar 3.000. Kemudian untuk tahap ke-6, penjualan flat hanya menjual sekitar 2 produk juga dengan total pengeluaran sama dengan 33.000 dan pendapatan 36.000, maka keuntungannya juga hanya 3.000 juga. Kemudian untuk tahap ke-7, kami berhasil menjual produk sekitar 23 produk, di mana hal ini menunjukkan kenaikan penjualan, di mana dengan menjual 23 produk kami membutuhkan pengeluaran sekitar 177.000 dan pendapatannya sekitar 414.000. Maka keuntungannya kami peroleh pada tahap 7 ini sekitar 237.000. Kemudian untuk tahap ke-8, kami mampu menjual sekitar 17 produk, di mana membutuhkan pengeluaran sekitar 138.000 dan pendapatannya 306.000. Maka keuntungan yang kami peroleh sekitar 168.000. Maka untuk ringkasan untuk bulan November ini, pengeluaran yang kami keluarkan yaitu sekitar 381.000 dan total pendapatnya sekitar 792.000. Maka total keuntungan November yaitu sekitar 411.000. Kemudian untuk penjualan di bulan November ini, total keseluruhan yaitu sekitar 44 produk dan status dari BEP-nya sendiri mampu tercapai BEP sekitar 126%. Selanjutnya, refleksi dan keberlanjutan singkat. Pelajaran yang didapat, yang pertama ada validasi konsep, yaitu pemikiran kritis dan mengidentifikasi celah pasar, yaitu konsumen tuh mengeluhkan snack dan yang porsinya sedikit, harganya mahal dan rasanya tidak konsisten. Kedua, solusi yang tepat. Konsep custom topping adalah solusi logis untuk menawarkan porsi yang mengenyangkan dan rasanya unik, menjadikannya kompetitif. Yang ketiga ada etika bisnis. Ada komitmen etis untuk mengurangi stigma ciki sebagai junk food dengan menambah nilai gizi dari sayuran dan protein. Yang keempat, ada kelayakan finansial. Analisis BEP menunjukkan kelayakan usaha yang tinggi, di mana hanya perlu menjual 35 unit untuk mencapai titik impas, jauh di bawah target produksi bulanan, yaitu 100 unit. Dan yang terakhir, ada strategis pemasaran. Platform utama untuk promosi adalah Instagram dan TikTok, dan program loyalitas buy one get one. Itu merupakan program yang paling diminati oleh responden. Kemudian, rencana pengembangan usaha untuk keberlanjutan. Yang pertama ada efisiensi biaya untuk memfokuskan penekanan biaya variabel per unit, yaitu pencarian supplier yang lebih murah untuk meningkatkan margin keuntungan. Kedua, ada perluasan pasar. Aktivitas memperluas distribusi melalui aplikasi online delivery dan berpartisipasi dalam food event atau bazar untuk meningkatkan brand awareness. Yang ketiga, ada inovasi produk. Mengembangkan lebih banyak varian custom topping dan saus kekinian berdasarkan preferensi konsumen. Dan yang terakhir, ada penguatan branding. Memperkuat citra sebagai snack sehat kekinian tanpa MSG dan berkolaborasi dengan UMKM penyedia bahan organik. Demikian video laporan akhir usaha kami Mix and Chicks. Jangan lupa untuk beli produk kami yaitu Mix and Chicks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.